menyampaikan hadis ke sahabat gimana? Misalnya qala Rasulullah, kata Abu Hurairah misalkan, berarti dia kan mendengar aja kan. Lalu setelah itu mereka menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai ke kita, seperti itu dia. Maka itu majelis sama itu dia ada sanadnya itu. Kenapa kita nggak boleh berbicara? Nanti takutnya kalau dipotong dalam berbicara terputus apa dikatakan kita, misalnya apa ya tadi disampaikan tadi. Makanya sanadnya nanti bisa hadisnya bisa dhaif. Lafaz, karena perkara lafaz saja itu bisa membuat hadisnya jadi dhaif itu. Apa, Bu? Maksudnya enggak, yang membaca itu kan sudah pernah dapat apa juga. Jadi seperti ini, kita katakan seperti ini. Ini Indonesia, sampai orang kedua, tiga. Ini Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau misalnya terputus di sana, dia berkatakan ini Jakarta. Ini apa misalnya Malaysia katanya. Berarti kan dia mendengarnya tidak utuh itu. Itu majelis sama itu. Jadi otentiknya, kevalidan hadis seperti itu dia. Ya, jadi didengarkan aja. Misalnya kita, saya pernah dengar hadis itu bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu dia. Enggak, karena kita kalau di sini metodenya sudah dimudahkan, kita ada kitab. Bukan masalah ngerti bahasa apa dah, Bu. Karena hadis itu pokoknya sampai. Ya, setelah itu baru diroyah itu. Iya, itu namanya majelis sama. Jadi majelis sama itu bukan hanya yang bisa bahasa Arab saja, tapi lebih bagusnya yang bisa bahasa Arab. Karena kan hanya hadis itu sampai kepada mereka itu. Makanya di dalam hadis sama hadis itu enggak boleh namanya istighol. Apa istighol? Menyibukkan dengan yang lain. Menyibukkan. Iya seperti itu. Majelis sama seperti itu dia. Iya. Dia berbeda. Masalahnya ini maksudnya apa nama tuh? Hadis yang Bapak Ibu dengar tuh dipertanggungjawabkan itu. Nah, misalnya saya pernah dengar hadis ini bunyinya seperti ini, ternyata enggak seperti itu, bisa salah. Ini kalau hadis, karena kita ada kitabnya, kita cuma mendengar. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan hadis, ini salah nih, kita bisa memperbaiki. Lafaznya bukan seperti itu. Itu majelis sama hadis itu seperti itu, Bapak Ibu. Dia hanya mendengarkan saja dia itu. Kan ibaratnya kan seperti ini kan. Sampai hadis ke dia kan. Berarti kan ini kita pegangannya hadis Nabi juga. Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan yang tidak hadir. Berarti kan Bapak Ibu kan waktu mendengar hadis itu kan belum sampai. Saya yang mendengar dari Syekh langsung kan, bisa sampaikan itu dia. Kemudian semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang barang siapa mendengar hadisku, maka dia menghafalnya lalu mengamalkannya sebagaimana telah dia dengar. Seperti itu Bapak Ibu. Itu pembelajaran hadis seperti itu. Jadi riwayat kan riwayat itu. Diroyah itu seperti kalau dikatakan hadis. Ini dengar satu orang itu riwayat namanya. Iya. Jadi misalnya si syekhnya meriwayatkan. Dia kan juga dari sana gitu. Apa judul topiknya? Hadis dari segi sampai itu. Di riwayat melalui namanya majelis sama namanya. Kalau ini tadi riwayat. Iya. Rawahu. Jadi metode itu sebenarnya kan metode yang diberikan sama para ulama tuh. Dibukalah namanya majelis sama. Jadi umat ini tetap mendengar hadis Nabi, kenal dengan hadis Nabi itu. Pernah dengar hadis Nabi itu. Nanti biar kita di akhirat nanti enggak sampai belum dah. Tuh,
Oh, nggak sampai ya Allah, bisa kita berdosa itu kan. Makanya para ulama itu yang makanya di negara-negara Jazirah Arab itu karena syekhnya siap memberikan majelis sama. Di Indonesia paling di Jakarta di puncak itu pun syekhnya langsung datang dari Saudi, Mesir itu majelis sama itu. Kalau pengen ngambil riwayat hadis, kadang mereka itu yang punya duit pergi ke Saudi. Iya. Iya. Yang hadis itu biasanya contohnya seperti ini. Dibuka majelis sama hadis-hadis berarti yang dibaca hadis arba'in. Dibuka majelis sama hadis sahih Bukhari. Berarti yang dibaca hadis sahih Bukhari, sahih Muslim sampai kutubutis sampai ke 9. Itu yang kitab yang mu'tabar. Dia banyak, Bu. Dia ada lebih kurang 12. Ada nanti Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah. Nah, di masing-masing orang lain kayak itu ada nggak hadisnya yang sama? Hah? Ada yang sama. Diulang lagi, tapi nanti lafaznya berbeda. Nggak ada. Di sini baru dibuka majelis sama al-hadis itu. Karena PPUM itu memberikan kesempatan kepada kita bagi yang memiliki kita sampaikan bikin program. Iya. Paling metodenya itu adalah hadis. Intinya adalah hadisnya sampai peserta majelis sama cukup mending. Kalau yang qari dia membaca aja dia. Ya, memang itu itu sebenarnya. Iya, itu adab ketika belajar kitab seperti itu. Iya. Nanti insyaallah. Iya. Iya. Jadi langsung saja kita ulang dari awal lagi Bapak Ibu. Jadi ingat dia harus jangan main HP Ramadan. Nanti antum kalau saya pernah dengar hadis antum dusta antum jadinya. Jadi itu bisa menjadi pendusta jadinya tuh. Iya, tidak fokus dapat. Jadi misalnya setelah selesai kita baca nih kan. Berarti ketika ditanya orang selesai baca, pernah dengar baca hadis sahih al-arba'in? Pernah dengar lafaz ini? Pernah. Berarti dia tapi kalau dikatakan saya enggak pernah dengar, berarti kita yang berdusta itu. Enggak, dia bukan beda majelis sama itu. Dia ada di situ. Misalnya hadis Nabi, jangan sampai berdosa. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'hadahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka sediakanlah tempat duduknya di neraka. Iya, misal hadis Nabi ini dia pernah dengar katanya, cuma lafaznya dirubah-rubah, maknanya dirubah. Jadi termasuk kategori berdusta. Iya. Kemudian iya, mendengar aja. Asalkan jangan sampai seperti itu aja sampaikan. Jangan Iya. Kadang maknanya dirubah atau kadang dia membawakan hadis palsu seperti itu. Enggak. Iya, harus sama dari awal sampai akhir. Paling dijelaskan di sini di lafaz Bukhari seperti ini, di lafaz Muslim seperti ini. Nah, itu. Kalau dia masih ragu misalnya. Itu masalah, makanya hadisnya ya, berarti versi siapa dia kurang dobit dia, kurang akurat dia. Itu boleh dia sampaikan. Bisa nanti dia
dia mendengar hadis ini pun Sahih Bukhari berarti dia kurang fokus, berarti dia lemah dari hafalan dia. Tapi kalau nggak pasti yang mana diam saja. Ya, saya ragu nih, boleh itu pakai ini lafaznya itu dia. Ya. Apa? Kalau dhaif itu dari si sanad yang di atasnya. Kita hanya mendengar saja. Kemudian ada nanti komentar di sini hadisnya dhaif katanya. Oh ya, kita sampaikan aja itu dia. Ini hadisnya sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dia. Itu beda tuh, itu sanad itu. Ya. Ya kita mulai. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi dari hadis yang pertama, yaitu an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amratin yankihuha fa hijratuhu ila Allah ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Hadis ini berkaitan tentang niat, dan niat adalah midar, porosnya dari sebuah amal. Jadi di sini terdapat ada yang zahir dan yang batin. Yang zahir itu adalah amal, yang batin adalah niat itu. Ini mana hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ital alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة عراة علات رعاشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Hadis kedua ini tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan, dan tentang hari kiamat, dan ini juga adalah asas landasan pokok-pokok dalam Islam. Kemudian ada sebagian para ulama itu mengatakan hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini disebut dengan Ummus Sunnah. Apa Ummus Sunnah? Dia ini adalah seperti Al-Fatihah, itu dia. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah tentang rukun-rukun Islam, penjelasan dari atau perincian dari hadis yang kedua. Yang pertama, yang kedua tadi itu kan isinya tentang semuanya, Islam, iman dan ihsan. Kemudian di sini dirinci rukun Islam itu
Ternyata terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekarang hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana ma mana haddatsana, yakni hadza min rawi, ini dari rawi. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajlihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis tentang penciptaan makhluk. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada proses. Kemudian sepanjang kehidupan kita itu kita telah ditentukan rezeki, ajalnya, dan juga bahagia dan sengsara. Kemudian di sini juga Allah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kita itu nantinya tidak bisa dijamin apakah kita itu menjadi seorang ahlul jannah atau ahlun nar. Terkadang semasa hidup dia beramal dengan amal jannah. Di akhirnya itu ternyata beramal dengan amal ahlu neraka. Jadi ibaratnya adalah hidayah dan takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meremehkan ahlul maksiat. Bisa jadi Allah balikkan, ternyata di akhir hayatnya dia menjadi beramal dengan amal ahlul jannah. Bapak Ibu rahmatullah. Itu dia. Kemudian hadis yang kelima adalah an ummil mukminina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, yaitu di riwayat Muslim di lafaz yang berbeda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Di sini adalah hadis tentang adanya bid'ah. Bid'ah itu adalah sebuah kemungkaran, dan bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah perkara dalam agama. Kemudian di sini syaratnya amal kita diterima oleh Allah itu adalah salah satunya adalah berdasarkan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita itu pasti tertolak. Jadi amalan itu diterima dua, ikhlas satu, kemudian sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keenam, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, perhatikan cara baca itu Bapak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, la tasdid. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna likulli malakin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini adalah hadis tentang adanya syubhat dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yang namanya halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Kalau terjadi di antara kedua itu, antara halal dan haram, maka dinamakan
syubhat. Jadi kalau ada syubhat maka kita harus meninggalkan syubhat tersebut, Bapak. Sini enggak ada apa, Pak. Enggak dijelaskan di sini. Ya. Nanti itu di majelis riwayah. Yang jelas Islam itu setelah menjelaskan Islam itu ada halal, ada haram. Di tengah-tengahnya itu ada syubhat. Syubhat itu kalau didapati, dijumpai, kita harus meninggalkannya. Itu namanya sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan tadi, faqad istabra li dinihi wa irdih. Maka kalau dia meninggal berhati-hati dengan syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya itu. Kemudian hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Di sini adalah hadis tentang Islam itu adalah agama nasihat, dan nasihat itu bisa diberikan kepada semua, kepada Allahnya juga, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin dan seluruh pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum muslimin itu juga harus diberikan nasihat. Dan juga hadis yang ketujuh ini yang tentang ad-dinu an-nasihat ini berlandasan juga tentang hukum-hukum di dalamnya. Kenapa? Karena di sana ada lafaz li kitabihi. Karena Al-Quran itu kan mengandung di dalamnya hukum-hukum tentang tauhid, tentang usul dan fura' di dalamnya, Bapak Ibu. Kemudian hadis yang ke-8, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah bagi siapa seorang mukmin itu yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian mengerjakan solat, kemudian dia membayar zakat, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Caranya adalah kapan muslim itu darahnya menjadi halal. Yang pertama adalah kalau dia murtad. Yang kedua adalah kalau dia melakukan yaitu seperti membunuh, nama qisas. Yang ketiga adalah sekiranya berzina, nama dirajam. 3 itu halal darah seorang muslim. Murtad 1, kemudian selain murtad dia membunuh, kemudian yang ketiga adalah dia berzina, ya, pokoknya berzina lah dia kan. Nah, dia dirajam sampai mati. Kemudian yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian di sini adalah hadis tentang wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga wajib mentaati Rasul, dan juga kita harus menjauhi setiap yang jadi larangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini dilarang banyak bertanya, tapi tujuannya adalah untuk menyelisihi. Orang-orang Yahudi, Nasrani, orang dahulu itu, mereka itu kenapa binasa? Karena saking banyak bertanya. Seperti kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, bagaimana bentuk sapinya ya Musa, gini. Akhirnya Allah binasakan. Jadi ini sudah diwanti-wanti, sudah dikasih tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau
kita itu bertanya tuh diperbolehkan, tapi dengan syarat. Pertama bertanya adalah untuk bisa cari tahu dan untuk bersifat ilmu. Tapi kalau banyak bertanya tapi mengingkari, maka itu tidak boleh. Bisa terjerumus ke dalam termasuk golongan yang akan binasakan seperti Bani Israel kan. Tanya ke Musa, sudah dijelaskan pokoknya sembelih aja sapi. Ditanya bagaimana bentuknya, jenisnya, warnanya, yang lain. Akhirnya Allah binasakan mereka itu. Iya, tapi banyak bertanya itu maksudnya adalah untuk mengingkari. Tapi kalau untuk pengen pintar, pengen tahu, maka itu diperbolehkan itu. Kemudian hadis yang ke-10, kalau murtad berarti yang orang murtad itu yang darahnya kita bunuh. bukan, nanti yang melakukannya adalah Amirul Mukminin, Mahkamah Syariah. Bukan kita. Iya, ini konteksnya adalah yang berhukum dengan hukum Islam dia itu. Iya. Semuanya ini dia itu berkaitan dengan hukum Islam. Penerapannya adalah pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam, bukan kita. Nah, makanya di sini sekarang banyak terjadi kriminal, perzinaan itu. Maka hakim pun ya tugas hakim cuman yang negara tersebut berhukum dengan hukum Islam. Tapi kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, dia itu tidak bisa menerapkan dia itu. Ini konteksnya adalah bagi siapa yang berhukum dengan hukum Allah, Bapak Ibu. Makanya banyak kriminal seperti itu, Bapak Ibu. Berarti kalau satu keluarga itu seseorang anaknya murtad satu orang kan, kebetulan negaranya Islam, tapi anaknya murtad itu mana saya? Dibunuh. Nanti yang eksekusinya itu pemimpin itu. Diserahkan kepada mahkamah syariah namanya. Itu dia. Iya. Bukan nampak oleh kita langsung kita bunuh. Iya, enggak langsung kita bunuh. Dia diangkat ke mahkamah syariah. Tapi karena kita bukan ada hukum Islam, Itu maksudnya melukai dia gitu, Ustaz. Melukai dia. dibunuh, dipancung, Bu. Dipancung di palanya. Disuruh tobat dulu 3 hari. Balik lagi, kalau enggak dia Karena ada kesempatan balik lagi. Iya, dia kasusnya dinaikkan dulu ke mahkamah syariah. Kalau sekarang kan nggak ada dia. Makanya banyak mayat hidup. Itu sebenarnya orang yang berbuat salah tadi itu sebenarnya kita lebih ringan. Iya, makanya dia diibaratkan di Indonesia ini banyak mayat hidup. Seharusnya dia udah mati, tapi masih berken tayangan karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Kalau berhukum dengan hukum Islam, orang pasti jera. Kalau kita bergaul sama yang orang yang tidak dianggap mayat hidup itu, kita masih boleh. Tetaplah bermuamalah bisa. Enggak, kita belum baca yang lain. Yang diputus itu ketika dibaca. Kita lanjut yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. At-Taubah ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbu mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Di sini adalah Allah itu akan menerima doa kita itu selagi kita yang masuk dan yang kita pakai itu yang halal-halal saja. Karena Allah sesungguhnya Allah itu thayyibun. Allah itu baik, menyukai yang baik-baik saja. Jadi hadis ini adalah Rasul menyampaikan kepada kita kalau kita ingin doa dikabulkan,
yang ada dalam tubuh kita ini semuanya harus halal, baik yang masuk maupun di luar. Misalnya makanan harus halal, pakaian harus halal. Makanya di sini disebutkan ada orang berdoa, ya Rob, ya Rob. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Di sini termasuk juga diajarkan wara'. Apa arti wara'? Hati-hati. Jadi seorang muslim itu diajarkan bersikap hati. Dan ini juga bisa berkaitan dengan hadis syubhat tadi. Nah, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara syubhat. Apakah ini halal atau haram, ya kan? Berarti hadis ini sebenarnya disusun oleh Imam An-Nawawi itu ada hubungannya yang sebelumnya dan yang akan datang itu. Saling berkesinambungan. Iya. Pertama secara global, kemudian rinci. Kayak hadis kedua, kemudian disebut isi 3 arkanul Islam. Cuman lafaznya saja berbeda, tapi maknanya sama, arahnya juga ke sana juga itu. Sekarang hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu taala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini adalah yaitu kita harus mencari atau menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Kalau tahu itu syubhat, maka kita harus tinggalkan. Di sini adalah tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dirimu. Kalau perkara-perkara itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita jumpa ada sebuah keraguan-raguan, maka harus kita tinggalkan. Nah, misalnya kita dapat uang, apakah ini uang ini halal atau haram? Boleh diambil atau dibawa, ya kan? Atau kita tinggalkan saja. Kalau memang perkara itu belum jelas perkaranya, maka sebaiknya ditinggalkan di sini. Berarti kan hadis apa, Bu? Ya, itu bukan kalau julu-julu tuh masih khilaf tuh, Bu. Yang kredit tuh misalnya kredit itu kalau sekiranya ada riba tidak boleh. Tapi kalau kredit tidak ada riba, maka boleh itu. Ini boleh ya? Iya. Kalau kredit bank itu kan Kalau kredit bank sudah jelas. Iya. kalau kredit dari anak orang kan misalnya dia beli 10, Iya. misalnya 15. Itu jual beli, Pak. Ya, dengan Tapi kalau misalnya kita kan Iya, boleh itu. misalnya kredit dulu udah punya barangnya kita tuh sekarang udah lunas, terus mau diapain? Kalau misal kita bertransaksi dulu dengan riba, ya kalau sudah berarti bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan jangan mengulangi yang kemarin itu. Kalau kita misalnya tahu hukumnya setelah itu kan. Nah itu. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Kalau ragu-ragu itu bukan khilafiyah, Bu. Jadi misalnya antara halal dan haram. Ini perkara ini halal atau haram. Misalnya kita jumpakan sebuah barang. Diambil apakah halal atau haram ini? Kalau itu orang kan bisa memutuskan biasanya karena yang dibutuhkan itu nggak nilainya nggak besar sekali. Orang bisa memutuskan dalam gampang gitu. Yang susah itu kan kalau yang nilainya besar ya, kayak rumah kita beli berapa tahun, lumayan kan kredit ada 20 tahun, 15 tahun. Kalau itu bukan syubhat lagi tuh, Bu. Karena sudah jelas riba itu haram. Sekarang saya kan ada tuh selain tobat aja tuh waktu itu tobatnya. Ya kalau dia misalnya bertobat kepada Allah setelah tahu hukumnya kan, dia mohon ampun bertobat kepada Allah dan tidak akan lagi mendekati perkara riba tadi itu, Bapak Ibu. Iya. Kalau riba itu bukan syubhat tapi sudah aja. Innal halala bayyinun wa innal harama Tapi itu bayyinun. kalau zaman-zaman dulu saya ingat kan, itu kan banyak juga ulama yang bikin umat itu ragu, kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu kan. Itu dilihat dari apanya, Bu? Misalnya muamalahnya gimana? Ada terkadang sedikit itu bisa dimaafkan. Misalnya dia tidak bisa lepas lah dari yang namanya sedikit riba itu, tapi dimaafkan itu. Karena sulitnya jalan yang didapatkan itu. Kalau negeri ya gitu kan.
terbang. Iya. Kenapa? Dia kalau dia punya ke sana, gimana dia menjam? Iya. Kemudian dengan menjam itu dia beli rumah. Iya. Rumah itu dapatnya dari itu lah. Terus gimana? Tetap itu tidak bisa kita katakan tetap dari riba. Karena dia sudah ridho kedua-duanya. Cuman permasalahannya negara kan tidak peduli dengan masyarakat, dengan Islam nggak peduli dia. Itu dia. Kalau yang kita diskusikan apa itu tidak full bilang yang kita info di yang di umat infonya nggak full itu bilang riba gitu, ada yang bilang riba, ada yang bilang nggak itu bilang riba. Jadi ada orang kadang-kadang kita tuh kan mengambil apa yang bukan buat kita. Iya. Tetap kalau yang namanya riba itu Bu nggak bisa apa dia. Iya. Makanya sekarang itu kan kata hadis Nabi itu kan ada orang juga kan yang menghiasi kalam ucapan. Di seolah-olah yang halal yang haram itu dipelintir. Iya. Tetap riba itu ya riba. Dia pun 0,1 dia tetap terhitung riba dia itu. Saya memang untuk beli rumah itu memang. Iya. Iya, itu ya karena sistem dari awal sudah salah. Karena negara itu tidak memfasilitasi umat dia. Iya. Iya. Kalau terlanjur tak bertobat. Kalau sekiranya pengurusannya sesuai dengan syariat Allah, pasti tidak ada riba. Yang ada paling baitul mal dia nanti itu. Itu beda antara negara yang menjalankan hukum Allah dengan sekuler. Kalau yang berhukum dengan hukum Allah, dia tidak akan mengarahkan kepada sana. Pasti ada baitul mal. Ya, pasti ada baitul mal itu yang akan. Kalau misalnya yang bunganya, jadi hasilnya kan pokoknya kita ditarik perusahaan juga perusahaan kita dari kita ditarik. Ya itu potongan tuh Bu. Biasanya potongan dari gaji kan. Kalau misalnya dari awal kita sudah ridho, gaji kita dipotong separuh untuk masa depan pensiun kita, akhirnya itu kita jadikan untuk sehari-hari setelah kita pensiun. Itu ibaratnya itu perusahaan itu kan tidak memberikan sebenarnya. Hanya dari gaji, ya. Jadi kita cuma ngasih berapa persen, perusahaan juga ngasih gitu. Iya. Pemerintah dia harus setor ke prospek. Iya, itu karena dia ya mau diapakan lagi kan, karena aturan dari atasnya sudah seperti itu. Mau nggak mau perusahaan harus memberikan. Kalau tidak apa, ya yang tadi, kalau memang sistemnya sudah salah, ya memang salah. Iya. Itu. Ya, hadis yang ke-12 Bu. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Ini hadis tentang adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti di sini juga larangan kepo kan. Hadisnya hasan. Hadisnya bukan sahih tapi hasan. Kedudukannya hasan setelah sahih. Iya. Jadi Imam An-Nawawi ada masukin sahih, ada yang beliau masukin derajatnya yang hasan. Bapak Ibu yang dirahmati. Hasan ini masih bisa diamalkan. Memang hadis yang diamalkan dua. Sahih satu sama hasan. Jadi di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya nggak boleh kepo. Dan juga kebalikannya di situ adalah kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan bermanfaat. Nah, yaitu bagian dari itu. Iya, kalau nggak peduli, memang kalau sesuatu itu yang tidak bermanfaat, ya kita nggak usah peduli.
Mungkin yang nggak peduli itu adalah urusan orang pribadi. Bukan, dia harusnya kadang kadang namanya kita berhubungan sama orang, kadang-kadang kalau orang salah kita bukan kepo, bukan tidak. Itu beda, itu nahi mungkar tuh nanti. Kalau misalnya nampak bermaksiat, yang kepo itu adalah masalah pribadi orang. Kita pengen tahu saja gitu. Kepo agama boleh. Dalam agama boleh. Ya itu. Bukan kepo, bu, hibah dalam tubuh. Iya. Berarti bisa diamalkan hadis tersebut itu. Sekarang hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini adalah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya adalah persaudaraan di atas iman dan Islam. Jadi kalau sesama muslim itu saling mencintai. Dan di sini ada juga nama al-ithar, prioritas. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya dahulukan kepentingan selain kita. Jadi berbeda ormasnya Irsa. iya. Kemudian yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-saybu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di sini adalah hadis tentang penjelasan yang tadi kan, haram darahnya seorang muslim di hadis sebelumnya, tapi di sini dibolehkan darah seorang muslim itu dengan 3. Pertama yang berzina, kemudian yang membunuh, kemudian yang murtad. Berarti hadis yang ke-14 ini penjelasan hadis yang tadi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, ya kan? Penjelasannya adalah di sini. Hadis yang pertama yang sebelumnya tadi itu menjelaskan haramnya darah seorang muslim. Hadis yang 14 ini adalah tentang dibolehkannya darah seorang muslim kecuali 3 tadi kan, yang berzina, yang membunuh dan murtad. Ini hadisnya. Jadi ada secara global, kemudian ada penjelasannya itu. Kemudian hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah tentang bermuamalah. Jadi hadis tentang bermuamalah juga hadis tentang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau muslim itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang pertama hendaklah dia diam, menjaga lisan. Kedua, berikutnya adalah dia jangan menyakiti tetangga. Dia juga harus memuliakan tetangga. Yang berikutnya adalah memuliakan tamu. Jadi kalau tamu datang diservis, ya kan? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Memang harus itu bagian dari adab akhlak seorang muslim. Apa, Bu? Ada. Ya, kalau ini kan secara global ya. Jadi di sini adalah Rasul itu dalam hadis ini memotivasi kita untuk memuliakan tamu. Sekira laki-lakinya kalau di rumah Ustaz, kalau orang di rumahnya enggak ada laki-laki, enggak boleh diterima itu. Enggak boleh diterima. Syaban. Boleh. Itu masuk fal yukrim dhaifa. Karena puasa sunnah beda puasa wajib, ya kan? Hukumnya. Jadi ini adalah iya. 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 Tidak memuliakan dia. Masa orang makan kita tidak?
Iya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya yang kamu itu dari saudara kita dia tahu kebiasaan kita puasa ya itu kan kita ingin pertahankan kan Enggak. Dengan kebiasaan, bro, puasa sunnah itu kebiasaan. Iya, dia hanya sunnah hukumnya. Jadi mendahulukan, memuliakan lebih dahulu. Kita sudah mendahulukan tamu gitu, kita kan sudah biasa. Iya. Kalau kita misal puasa, kalau Kita tidak dukung, Tapi dua dapat amalan. kita Iya. tidak dukung tidak menghargai tamu kan itu mesti. Kalau iya, kamu dia siang datang, Kita tetap menghargai tamu kita. Iya. kamu satu pahalanya dihitung Kita sekali. kasih tahu, Iya. ya saya lagi berpuasa, tetap aja makannya dilanjutkan. Ini aja ya saja. iya. Kalau minggu tamu kita puasa berapa persen? Iya, sunnahnya itu dia. Nah, hadis ke-16 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Ini juga hadis tentang muamalah. Juga di sini juga kata sebagian para ulama hadis ini juga kaidah-kaidah dalam Islam itu. Jadi jangan marah. Hadis yang ke-17 an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wal hidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Di sini adalah berbuat baik terhadap binatang. Ketika kita menyembelih itu, maka yang pertama sembelihlah dengan cara yang baik. Salah satunya di sini dijelaskan oleh Rasul bagaimana caranya menajamkan pisau. Nah, kemudian hendaklah dia memberikan ketenangan, dan juga di sini juga selain dari tentang hadis yang berkaitan dengan hewan, ini hadisnya bersifat umum, juga bersikap baik sesama makhluk. Jadi istinbatnya di sini dimanapun kita harus bersikap baik ini. Ini ada motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan terhadap hewan saja Islam mengajarkan berbuat baik untuk disembelih kan. Apalagi kalau bermuamalah dengan manusia yaitu. Ya, itu kalau dari tombolnya dibaca bismillah tanyakan, udah tuh. Wallahu alam itu. Yang jelas kalau dia metodenya itu kan kalau di bismillah kata operatornya berarti sudah kena semua. Jadi itu halal itu insyaallah. Satu untuk semua atau satu-satu? Kan mesin itu kan satu kali tombol aja tekan. Ya. Jadi sekali jalan itu banyak. Atau setelah itu Jadi bismillahnya satu aja, Ustaz. Ya. Bismillah Allahu akbar kan. Ya. kan itu dipotong dulu baru digantung. Kalau yang di toko itu Pak Ustaz. Itu enggak boleh karena hewan harus disembelih. Itu haram. Ya rusak dia. Walaupun dia membaca bismillah. Ya. Tidak boleh. Itu enggak apa dia itu. Enggak efektif dia. Ya. Kemudian hadis yang ke-18 an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini adalah tentang pertama dimanapun kita berada harus bertakwa. Kemudian keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Satu keburukan harus kita kerjakan bermacam-macam banyak kebaikan agar menghapus yang nama keburukan. Kemudian perlakukanlah manusia itu dengan sebaik mungkin atau dengan akhlak yang bagus ini. Kemudian hadis yang berikutnya hadis 19. Muamalah juga an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman
faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih wa fi riwayatihi ghair at-Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakha'i wa ya'rifka fish shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini adalah bisa memotivasi kita, menguatkan diri kita. Meskipun manusia berkumpul untuk kita semuanya mau memberikan kebaikan, mau memberikan keburukan, ya kan? Tetap semua itu di bawah takdir Allah. Misalnya 1000 orang mau berbuat jahat kepada kita, kalau tidak takdir kita akan selamat. Meskipun 1000 orang membantu kita, menyokong kita untuk dalam apalah, tapi kalau Allah takdirkan tidak jadi. Ini hadis ini adalah membuat hati kita tenang. Kemudian kita harus selalu ingat Allah baik dalam waktu sempit dan lapang. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, ingat Allah ketika waktu sempit dan juga ketika lapang. Jadi jangan hanya lapang saja, sempit saja kita ingat Allah, waktu lapang kita tinggalkan. Ini menyelisih. Kalau misalnya kita ingin ditolong oleh Allah, maka ketika kita waktu lapang harus selalu mengingat Allah. Itu kaedahnya Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian hadis yang ke-20, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis tentang keutamaan sifat malu. Kalau kita tidak punya malu, silakan bermaksiat kepada Allah. Boleh, bebas. Tapi kalau seseorang itu punya rasa malu terhadap Allah, pasti dia tidak akan mau melakukan kemaksiatan itu. Jadi kalau muslim itu tidak ada malu, kata Rasul, silahkanlah kalau tidak punya malu, ya kan? Lakukanlah sesuka hatimu. Nah, itu. Nanti kalau di hadis diroyahnya akan dijelaskan di sisi usul fikihnya itu. Kemudian al-istiqamatu lubbul Islam. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Ini adalah hadis tentang setelah beriman kepada Allah, maka kita diminta untuk apa? Istiqomah. Hadis tentang istiqomah, beriman dulu baru istiqomah itu. Dan ini adalah bukti dari para sahabat, di antara sahabat itu dia tidak perlu banyak melakukan amal-amal yang lain, cukup beriman kepada Allah, kemudian mengimani istiqomah terhadap apa yang diimani, itu saja dia. Jadi kan ini sebenarnya jalan mudah masuk syurga. Cukup beriman kepada Allah lalu istiqomah itu. Kemudian hadis yang ke-22, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul al-halala wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim wa ma'na ahlaltu al-halala fa'altuhu mu'taqidan ilhillahu. Jadi di sini adalah hadis tentang jalan menuju syurga, yaitu kita cukup solat
puasa Ramadan, kemudian menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jangan kita menyelisihi. Halal dibilang haram, haram dibilang halal. Itu saja. Jadi Islam ini sebenarnya dari hadis-hadis di Arba'in ini, ternyata hadis ini ternyata Islam itu mudah, dan kita diberi pilihan banyak untuk bisa masuk surga. Banyak jalan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kita istiqamah di jalan tersebut. Hadis yang ke-23, an Abi Malikin Al-Harithi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Hadis ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara seluruh kebaikan, mengandung tentang berzikir juga baik, bersuci juga baik, kemudian solat juga baik, sedekah juga baik, membaca Quran juga baik, sabar juga baik, kemudian bersegera menolong orang juga baik, berjihad fisabilillah juga baik itu. Hadis yang ke-24, an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni un'imkum ya ibadi kullukum qawlikum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyata idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah rawahu Muslim. Hadis ini tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan untuk diri Allah yaitu kezaliman, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang meminta ampun. Ini namanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-25, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala aw laysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala a'raitum law wada'aha fi haramin akana alai wizr
fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Di sini hadis adalah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah dan yang lainnya itu. Hadis yang ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah hadis tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Jadi menuju kebaikan itu jalannya banyak. Anin Nawasi bin Sam'ani radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'abadin radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu 'anil birr qultu na'am qala istafatil qalbaka albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Hadis hasan wa rawainahu fi musnadi al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadis ini adalah hadis tentang antara kebaikan dan dosa. Hadis berkaitan dengan kebaikan dan dosa. Hadis yang ke-28 an Abi Najihil al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini adalah wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang beristiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi yang namanya bid'ah di sini dan mengikuti sunnah para sahabat khulafar rasyidin. Hadis yang ke-29 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatis sanami qultu bala ya Rasulullah qala ra'sal amri al-islam wa amuduhu as-salat wa zirwatus sanami al-jihadu thumma qala ala ukhbiruka bi malak dzalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha qultu ya nabiyallahi wa inna lamu'akhidhuna bima natakallamu bih qala sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa